Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 956. Anda terlalu berbahaya. Anastasia yang berwatak mulia begitu tegas sehingga dia benar-benar berlutut untuk menyembah Han Xiaozong. Hal ini mengejutkan Han Xiaozong, dan dia segera membungkuk untuk membantu Anastasia berdiri dan berkata, "Jangan menyakitiku. Jika Adinata mengetahuinya dan kamu berlutut di hadapanku, maka Adinata tidak akan bisa mengucapkan kutukan yang mengencangkan dan membunuhku." Anastasia adalah istri Adinata, istri dewa. Han Xiaozong tidak tahan dia berlutut. Tahukah Anda, Adinata masih mengendalikan Han Xiaozong dan bisa memutuskan hidup atau matinya kapan saja. Namun, meskipun dia dengan cepat membantu Anastasia, Han Xiaozong melihat bahwa Anastasia sangat tulus dan sangat berkualitas, jadi dia sangat ingin mengajarinya lebih banyak. Awalnya, Han Xiaozong bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengajarkan teknik rahasia keluarga Han kepada orang luar. Namun kini, jenazah Han Xiaozong sendiri sudah lama dikuburkan di kuburan, dan ia sudah lama meninggal. Dan kini Han Xiaozong masih dikuasai oleh Adinata dan Old Rose di saat yang bersamaan. Jika dipikir-pikir, mereka akan mati. Selain itu, sekarang Han Xiaozong telah berhubungan dengan rahasia utama dunia, keterampilan rahasianya tidak lagi menjadi harta karun sama sekali. Jadi, Han Xiaozong berkata, "Baiklah, Anastasia, karena kita sudah ditakdirkan dan saya memenjarakan Anda selama lebih dari setengah tahun sebelumnya, saya akan mengajari Anda gerakan lain." Anastasia tampak bahagia. Dia tahu bahwa keterampilan Han Xiaozong adalah yang paling cocok untuk dipelajari Anastasia. Anastasia adalah wanita yang lemah, tidak cocok untuk berkelahi dan membunuh. Mengontrol orang dari jarak jauh adalah hal yang paling cocok untuk dilakukan seorang wanita. Han Xiaozong melanjutkan. "Selanjutnya, yang ingin saya ajarkan kepada Anda adalah seni mengendalikan kucing." "Seni mengendalikan kucing?" Mata Anastasia membelalak. Han Xiaozong dengan santai meraihnya di udara. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengeong dan seekor kucing hitam tiba-tiba melompat keluar dari bawah meja dan terbang ke tangan Han Xiaozong. "Ah!" Anastasia terkejut, mundur selangkah, dan bertanya, "Di mana kamu mendapatkan kucing ini? Apakah kamu membawanya?" Anastasia mendengar Adinata menyebutkan sebelumnya bahwa Han Xiaozong sepertinya bisa berubah menjadi kucing kapan saja, dan dia pikir dia akan membawa beberapa bersamanya. Han Xiaozong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak perlu membawanya. Selama saya pergi ke suatu tempat, secara alami akan menarik kucing terdekat untuk datang kepada saya. Dan kucing-kucing aneh ini akan segera saya kendalikan. Ketika saya masuk ke ruangan ini, kucing hitam ini sebenarnya mengikuti saya dengan diam-diam dan bersembunyi di dalamnya. Itu di bawah ranjang rumah sakit Cynthia Yandra, tetapi Anda tidak menyadarinya dia." Anastasia terkejut dan bertanya, "Bagaimana saya harus mempelajari keterampilan ini?" Han Xiaozong berkata, "Untuk mempelajari ini, pertama-tama Anda harus memiliki kekuatan spiritual rahasia keluarga Han kami. Ini perlu dikembangkan sejak usia dini, tetapi Anda sudah sangat tua sehingga Anda pasti tidak akan dapat mempelajarinya. Saya akan mengajarkannya kepadamu secara langsung." Anastasia dengan cepat mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Guru." Han Xiaozong meminta Anastasia untuk duduk di tanah, sementara dia menekan kepala Anastasia dan mengirimkan kekuatan spiritual padanya. Segera, Anastasia berkeringat di dahinya, dan seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan kabur, benar-benar di luar kendali. Setelah beberapa saat, Han Xiaozong berhenti, sementara Anastasia berkeringat, dia banyak berkeringat, dan pakaian tipis di bagian atas tubuhnya basah kuyup. Han Xiaozong juga menghabiskan banyak uang. "Anda sekarang memiliki kekuatan mental dan dapat mengendalikan kucing. Saya akan mengajari Anda teknik selanjutnya. Anda perlu berlatih lebih sering." Han Xiaozong kemudian secara pribadi mengajari Anastasia cara mengendalikan kucing dan memberitahunya cara menghubungkan kucing tersebut dengan orang yang ingin dia hadapi. Ini juga merupakan keahlian khusus Han Xiaozong, dan tidak mudah dipelajari. Setengah jam kemudian, Han Xiaozong berkata, "Saya sudah mengajari Anda metodenya. Apakah Anda dapat mempelajarinya atau tidak tergantung pada pemahaman dan kemampuan Anda. Saya juga berharap Anda bisa sukses." Han Xiaozong tidak berkata apa-apa lagi,
dan segera meninggalkan Tiongkok dengan pesawat dan bergegas ke Amerika Serikat. Dia ingin melakukan perjalanan kembali ke masa 2 tahun lalu untuk melihat apa yang terjadi pada Adinata di sana. 2 tahun lalu, Cina, Yunxi. Adinata meraih Bill Ross dan segera terbang menuju Amerika Serikat, tetapi dia tidak benar-benar terbang ke Amerika Serikat. Ini hanya kebohongan untuk menipu Baron, dia terjatuh di sebuah rumah kecil yang kosong. Yunxi merupakan tempat yang luas dan berpenduduk jarang, tempat ia mendarat merupakan prefektur otonom dengan luas lebih dari 10.000 km persegi. Namun, populasinya hanya lebih dari 300.000. Apalagi tempat itu pada dasarnya dipenuhi pegunungan dan ngarai, dan tidak ada transportasi di dekatnya. Setelah terjatuh, Adinata melemparkan Bill Ross ke tanah. Bill Ross segera berdiri dan memandang Adinata dengan bangga. Adinata, jangan kira aku tidak tahu. Sekarang kamu meminta bantuan dari keluarga Ross kami. Kamu ingin menggunakan mesin pesawat ulang-alik waktu dan ruang keluarga Ross kami untuk menyelamatkan istrimu Cynthia Yandra. Kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, ayah dan kakekku tidak akan melepaskanmu. Adinata melihat Bill Ross tanpa percaya diri dan berkata, kamu benar, aku benar-benar tidak berani membunuhmu. HMPH, kamu binatang buas, sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Bill Ross bangga, dan tiba-tiba dia dipukul dan menjerit kesakitan. Tinju ini secara alami ditinju oleh Adinata. Adinata berkata, aku benar-benar tidak berani membunuhmu, tapi aku berani mengalahkanmu, dan aku bisa mengalahkanmu setengah mati atau melumpuhkanmu. Bill Ross sangat marah. Beraninya kamu. Kakekku akan membunuhmu ketika dia melihatmu memukuliku hingga menjadi cacat. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan barang-barang keluarga Ross kami untuk menyelamatkan istrimu. Adinata melangkah maju, menepuk bahu Bill Ross, dan berkata, nak, dengan kecerdasan dan ketajamanmu, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Bukannya kamu tidak mengetahui tingkat medis keluarga tersembunyi kami. Aku bisa melumpuhkanmu terlebih dahulu dan kemudian memulihkanmu. Jika saatnya tiba, kakekmu akan melihat bahwa kamu dalam keadaan sehat, dan jika aku menggigitmu sampai mati tanpa memukulmu, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku, bukan begitu? Bill Ross langsung terkejut dan mundur setengah langkah, dia benar-benar ketakutan sekarang. Ada juga operasi semacam ini. Bill Ross menunjuk Adinata. Kamu memang jahat dan keji. Kamu bisa memikirkan trik licik seperti itu. Kalian orang Cina sangat menakutkan. Adinata memandang Bill Ross dengan jijik, orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Adinata berkata, kamu belum pernah bertemu Han Xiaozong. Metode adu anjing itu 10 kali lebih berbahaya daripada milikku. Namun, ayahmu telah belajar darimu. Dengan mengatakan itu, Adinata melepas baju besinya, mematahkan jarinya, dan mengancam Bill Ross. Katakan padaku nak, apakah kamu ingin aku hancurkan kaki kirimu terlebih dahulu, atau kaki kananmu? Atau kaki yang lain? Saya jamin dengan kuasa Tuhan bahwa bagian manapun dari tubuh Anda yang saya hancurkan sekarang, saya dapat memperbaikinya untuk Anda dalam beberapa jam. Bill Ross berkeringat dingin karena ketakutan. Adinata, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku. Bab 957. Prajurit lapis baja hitam Old Ross. Bill Ross ketakutan, dibandingkan Adinata, dia tertinggal jauh dalam hal strategi dan kemampuan. Namun, Adinata meninju Bill Ross. Booming. Bill Ross langsung dipukuli hingga berdarah. Adinata tidak sopan. Ada yang ingin Anda katakan? Sekarang Anda tahu bagaimana bersikap sopan kepada saya. Saat saya pertama kali pergi ke rumah Anda, bukankah Anda menolak untuk berbicara dengan saya? Katakan padaku, mengapa kamu datang tepat waktu untuk menemukanku? Dan kamu melancarkan serangan terhadap keluargaku. Meskipun Adinata tidak berniat membunuh Bill Ross, kali ini, dia ingin menaklukkan bocah ini agar dia tidak berani menimbulkan masalah lagi baginya. Bill Ross berkata dengan marah, mengapa? Kamu membunuh Paman Baron tersayang. Tentu saja aku ingin membalas dendam pada Paman Baron. Adinata terdiam beberapa saat. Bajingan, kapan aku membunuh Baron? Baron jelas-jelas Han, ayahmu membacoknya sampai mati. Jika kamu tidak menemui ayahmu untuk menyelesaikan masalah ini, mengapa kamu menyalahkanku? Adinata awalnya tidak punya dendam dengan pria ini, Bill Ross, tapi dia benar-benar tidak menyangka kalau pria ini akan mengira bahwa dialah biang keladi kematian Baron. Dia benar-benar bodoh. Bill Ross berkata dengan marah. Jelas kamu yang membunuhmu.
Meskipun saya tidak ada di tempat kejadian pada saat itu, saya bertanya kepada tentara keluarga Ross kami, dan mereka mengatakan bahwa Paman Baron ingin membunuhmu pada saat itu. Ayahku ingin memberimu penjelasan dan tahu bahwa kamu tidak akan melepaskannya, jadi dia dengan enggan membunuhnya. Tahukah kamu seberapa dekat ayahku dan Paman Baron? Mereka seperti saudara. Aku masih tidak bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan ayahku saat dia membunuh Paman Baron dengan pisau. Dia pasti orang yang paling menyedihkan di dunia. Setelah mendengar ini, Adinata terdiam. Apakah Han Xiaozong sedih? Han Xiaozong patah hati. Dia tidak tahu betapa bahagia dan segarnya dia menemukan kesempatan untuk membunuh Baron begitu cepat. Namun, yang tidak diketahui Bill Ross sekarang adalah bahwa ayahnya sebenarnya adalah Han Xiaozong, dan Han Xiaozong lah yang membunuh Baron. Karena Old Rose tidak memberitahunya, Adinata juga tidak bisa memberitahunya. Bagaimanapun, Adinata kini telah membentuk aliansi dengan Han Xiaozong. Akan sangat tidak loyal jika mengkhianatinya seperti ini. Adinata berkata dengan marah. Anak nakal, dengarkan. Tepat ketika Adinata hendak melangkah maju lagi dan memberi pelajaran pada Bill Ross. Tiba-tiba, semua perangkat teh, meja dan kursi di rumah sederhana itu mulai bergetar. Terlebih lagi, serangan sonik yang sangat kuat datang dari kejauhan. Engah. Bahkan Adinata, yang tubuhnya kuat telah disuntik serum Mirakuru, dikejutkan oleh gelombang suara tersebut dan sangat terkejut hingga dia muntah darah. Bill Ross langsung pingsan. Detik berikutnya, hanya terdengar suara dentuman, dan puluhan orang berbaju hitam langsung menembus dinding. Lusinan orang ini memiliki momentum yang menakjubkan. Hanya dengan melihat armor indah yang mengandung teknologi terbaik, Anda dapat mengetahui bahwa kelompok orang ini pasti memiliki asal-muasal yang rumit. Pemimpin membuka topeng pengubah cahaya dan memperlihatkan wajahnya. Setelah Adinata melihatnya, dia langsung terkejut. Tuan Ross? Di luar dugaan, orang yang datang tak lain adalah kakek Bill Ross, Hood Ross. Ketika Ross tua melihat Adinata, dia membungkukkan tangannya dan berkata, Tian Brahmashen, sudah lama tidak bertemu. Saya mengetahui bahwa cucu saya melakukan perjalanan melintasi waktu untuk membunuh Anda, jadi saya datang ke sini secara khusus. Saya berharap Tian Brahmashen akan memaafkannya atas tindakan sembrono ini demi cucu saya dan cinta Baron kepada ayah dan anak. Jika terjadi sesuatu, mari kita kembali ke masa lalu dan membicarakannya terlebih dahulu. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Old Rose masih sangat sopan kepada Adinata, tapi Adinata samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi di balik kesopanannya. Berdiri di depan Adinata adalah lusinan prajurit lapis baja hitam, saya tidak tahu seberapa kuat kelompok orang ini. Sejak Ross tua membawa mereka ke sini, itu membuktikan bahwa dia yakin prajurit lapis baja hitam ini dapat membunuh Adinata. Dalam situasi Adinata saat ini, dia tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Jika Adinata ingin membunuh Bill Ross dengan paksa, maka Ross tua pasti akan berselisih dengan Adinata dan malah membunuh Adinata. Adinata mengangguk. Oke. Ross tua melihat setelan Iron Man milik Adinata dan berkata, karena Tian Brahmashen juga memiliki setelan itu, aku tidak akan memberikannya padamu. Kita akan bertemu di pintu masuk pintu putar. Aku akan mengantar Bill dulu. Setelah itu, Ross tua tidak membuang waktu dan langsung menggendong Bill yang tak sadarkan diri di tanah. Ketika dia mengangkatnya, dia menemukan tanda pukulan di wajah Bill. Tak perlu dikatakan lagi, pasti Adinata di depannya yang melakukannya. Namun, wajah mawar tua tidak berubah sama sekali, dan dia segera membawa Bill pergi. Melihat lusinan prajurit lapis baja hitam terbang dengan cepat, Adinata ketakutan. Prajurit lapis baja hitam, apakah ini prajurit tim inti dari Old Rose? Benar-benar menakutkan. Adinata tidak mengatakan apa-apa lagi, mengenakan baju besi Iron Man dan mengikutinya. Kemudian melakukan perjalanan kembali ke tahun 2022 bersama mereka. Kembali ke ruangan putih di pangkalan Fort Derek, Ross tua membangunkan Bill Ross. Setelah Bill terbangun dan melihat Old Rose, dia dengan senang hati melemparkan dirinya ke dalam pelukan Old Rose. Kakek! Kakek! Kamu belum mati. Bill sangat gembira. Ross tua dengan senang hati menepuk punggung cucunya dan berkata sambil tersenyum. Kakek, bagaimana mungkin aku rela meninggalkan cucuku yang berharga, haha. Bill sangat senang hingga dia menangis. Namun, ketika dia melihat Adinata, Bill menjadi marah lagi, menunjuk ke arah Adinata, dan berkata, Kakek, Adinata bajingan ini membunuh Paman Baron, dan dia bahkan memukuliku sekarang. Kakek, kamu harus membantuku dan Paman Baron membalas dendam.
Biarkan kalian prajurit lapis baja hitam membunuh orang ini. Adinata tetap diam seperti gunung tanpa sedikit pun rasa takut. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Old Ross. Ross tua memandangi sekelompok prajurit lapis baja hitam dan berkata, kembali ke posisi semula. Semua prajurit lapis baja hitam berjalan menuju dinding. Tampaknya Old Ross sama sekali tidak ingin melakukan apapun pada Adinata. Adinata juga sudah lama mengetahui bahwa Mawar Tua akan menggunakan kemampuan surgawinya untuk membantunya menjelajahi rahasia keluargahan dan tidak akan membunuhnya dengan mudah. Selain itu, kematian Baron sama sekali tidak ada hubungannya dengan Adinata. Jika Bill tidak mengetahui situasi sebenarnya, apakah Ross Tua masih dapat mengetahui siapa yang membunuh Baron? Adinata memandang prajurit lapis baja hitam yang sangat mengancamnya dan bertanya. Tuan Ross, kalian prajurit lapis baja hitam semuanya robot? Ross tua tersenyum dan mengangguk. Ya, mereka semua adalah pejuang robot. Belakangan, Ross tua berkata kepada Bill. Bill, jangan cuek. Kematian Baron tidak ada hubungannya dengan Tian Brahmashen. Tian Brahmashen akan membantu kita menyelidiki rahasia yang sangat penting. Dia adalah rekan kita, bukan musuh kita. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Bill tidak puas. Tetapi, apakah kematian Paman Baron sia-sia? Apakah Anda begitu tidak berperasaan sehingga Anda tidak menganggap Paman Baron sebagai salah satu dari Anda? Cukup, Bill. Saat ini, Han Xiaozong bergegas. Dia tahu bahwa Bill masih belum mengetahui identitas aslinya dan mengira bahwa dia adalah ayah kandungnya. Jadi, begitu dia masuk, dia tampak anggun dan memarahi Bill. Guizi, izinkan saya bertanya, apakah Anda baru saja bepergian ke Yunxi, Tiongkok 2 tahun lalu, dan pergi ke Danau Lugu untuk merepotkan Tian Brahmashen? Apakah kamu juga mengaktifkan senjata cuaca untuk mengubah hari cerah menjadi hari bersalju dan membuat danau membeku? Apakah kamu bertanggung jawab atas semua ini? Bab 958. Beri aku 1 hari lagi. Gangguan mendadak Han Xiaozong mengejutkan Adinata, Bill, dan Old Ross. Adinata bahkan lebih terkejut lagi. Han Xiaozong jelas telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan tidak lagi berada di timeline tahun 2020. Lalu bagaimana dia tahu apa yang dilakukan Bill di Danau Lugu? Tidak mungkin Adinata dapat berbicara dengan Han Xiaozong di telepon atau mengirim pesan WeChat pada tahun 2020. Han Xiaozong berjalan menuju Bill dengan tatapan yang sangat mengancam dan terus memarahi. Kamu anak kecil. Han Xiaozong juga sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan Bill Ross. Bagaimanapun, ini adalah wilayah rakyat Cina mereka. Sungguh keterlaluan Bill Ross berani melepaskan senjata cuaca dengan begitu tidak bermoral. Namun, saat Han Xiaozong hendak terus menegur Bill, dia tiba-tiba melihat ekspresi galak di wajah Mawar Tua. Rasanya aku ingin memakannya. Lagi pula, Bill adalah cucu dari Ross Tua, bagaimana dia bisa memandang pria yang mengambil alih tubuh putranya dan menegur cucunya? Bagaimanapun, ini adalah wilayah Old Ross. Dan tak seorang pun di ruangan ini yang bisa mengalahkan Old Ross. Alhasil, Han Xiaozong langsung mengubah ekspresinya 180 derajat dan berkata kepada Bill Ross sambil tersenyum. Dasar anak kecil yang pintar. Kamu benar-benar datang ke sini, dan kamu bahkan menggunakan pintu putar ruang waktu keluarga kita untuk kembali ke 2 tahun lalu. Aku benar-benar milikmu. Pertama kali dia melakukan perjalanan melintasi waktu, dia mampu melepaskan senjata cuaca di Tiongkok. Dia layak menjadi anakku, Baron Ross. Nak, kamu benar. Meskipun aku membunuh Baron, masalah ini memang karena Adinata. Berbicara tentang ini, wajah Adinata juga menunjukkan ekspresi tajam yang sama seperti Ross tua. Setelah Han Xiaozong melihatnya, dia langsung menjadi takut lagi. Adinata dan Old Ross sama-sama orang yang bisa memutuskan hidup atau mati kapan saja. Han Xiaozong merasa sedih dan mengubah kata-katanya lagi. Bill, Anda tidak bisa menyalahkan Adinata atas kematian Baron. Meski Baron selalu setia pada keluarga kita, pria ini tidaklah sempurna. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan pribadinya semakin kuat, dan dia telah mengadopsi sekelompok pejuang yang hanya mematuhi perintahnya dan bahkan tidak berada di bawah kendaliku. Selain itu, hubungan antara pria ini dan ibumu sangat ambigu. Han Xiaozong ingin berbicara buruk tentang Baron, sehingga Bill tidak terlalu peduli dengan kematian Baron. Tanpa diduga, Bill Ross berkata dengan tegas. Tidak mungkin. Paman Baron bukan orang seperti itu. Pada saat ini, Ross tua tidak ingin semua orang bertengkar karena bawahannya, dan berkata, sudah cukup, mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyebut Baron.
Old Ross adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Dia tidak seperti anak kecil yang peduli dengan hidup dan mati salah satu bawahannya. Lebih dari segalanya, Mawar tua ingin tahu apakah Adinata telah membuat kemajuan di sana dalam 2 minggu terakhir dan apakah dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Ross tua memandang Adinata dan berkata, "Tuan Brahma, Anda telah melakukan perjalanan selama 2 minggu terakhir. Saya ingin tahu apakah Anda telah menyelesaikan penanaman pikiran Nyonya Brahma?" Adinata menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya belum punya waktu untuk melakukannya." Old Rose tampak sedikit tidak senang. "Sudah 2 minggu penuh, dan Tuan Brahma belum memulainya? Dengan kemampuan ilahi Tuan Brahma, saya tidak percaya Anda tidak dapat menyelesaikan hal sesederhana itu dalam 2 minggu. Mungkinkah kamu sengaja membuang-buang waktu di sana? Mengetahui umurku tidak lama lagi, kamu ingin membunuhku?" Han Xiaozong dapat melihat bahwa Ross tua sedikit tidak bahagia, dan takut dia akan benar-benar marah. Begitu lelaki tua ini benar-benar menunjukkan permusuhan, mereka berdua akan benar-benar hancur. Han Xiaozong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Ayah, Adinata tidak sengaja membuang waktu. Dia melakukan hal lain untuk menundanya. Sehari setelah kami melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, mantan istrinya berselingkuh. Dia tidak bisa menahannya dan melakukannya terlebih dahulu. Beri dia waktu lagi, dan aku jamin dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Kan, Adinata?" Ross tua sangat agung, dan Bill Ross tidak berani menyinggung masalah Baron lagi. Dia mendengus dingin. "HMPH, kamu menggunakan barang-barang keluarga kami dan kamu tidak punya perasaan mendesak. Kamu bisa tinggal di sana selama yang kamu mau? Apakah kamu pikir kakekku memintamu melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu?" Pada saat ini, Ross tua juga berdiri di sisi Bill dan berkata untuk mendukung. "Tuan Brahma, jangan salahkan cucu saya karena berbicara terus terang. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Kamu tidak bisa selalu menikmati hidup di sana, mengubah penyesalan ini, lalu mengubah penyesalan yang lain, atau membacakan puisi dan minum alkohol setiap hari bersama mantan istrimu yang masih hidup. Saya membiarkan Anda menggunakan mesin ruang dan waktu karena saya ingin bekerja sama dengan Anda dan membantu Anda menyelamatkan Cynthia Yandra. Saya tidak ingin Anda mengubah jelita dan wanita-wanita yang tidak lagi relevan bagi Anda." Terdengar nada suara Old Rose sedikit tidak sabar, dan dia sedikit tidak puas dengan penampilan Adinata dalam 2 minggu terakhir. Adinata baru saja mengalahkan Bill Ross. Ross tua pasti sangat tertekan saat melihat luka di wajah Bill. Sebagai seorang kakek, tidak mengherankan jika dia berbicara mewakili cucunya. Tidak ada jalan lain, karena tangan seseorang pendek, siapa yang menyuruh mesin ruang waktu ini ditemukan oleh keluarga Ross? Adinata berkata, "Tuan Ross, saya akan menyelamatkan istri saya secepatnya dan tidak akan membuang waktu karena urusan orang lain." Mendengar hal ini, Bill merasa tidak senang. "Berapa lama secepatnya? 1 hari atau 2 hari? 1 bulan atau 2 bulan? Kalian orang Cina sangat licik, kamu tahu cara bermain permainan kata." Bill, si bajingan, sama sekali tidak takut pada Adinata karena dia mendapat dukungan kakeknya. Saat ini, Han Xiaozong berkata, "Adinata, sebenarnya, jika kamu ingin menyelamatkan Cynthia Yandra, menurutku 1 atau 2 hari sudah cukup. Sama seperti kamu mengubah kejadian perselingkuhan jelita, mari kita langsung ke hari ketika Cynthia Yandra dikendalikan oleh istriku. Lalu, jika kamu memikirkan cara untuk membuat Cynthia Yandra tidur denganmu sendiri, bukankah itu akan berakhir?" Adinata mengangguk, dia awalnya ingin menanamkan ide ke Cynthia Yandra. Namun, setelah mengubah masalah pembukaan rumah jelita dan Cakravad, Adinata memutuskan untuk mengubah masalah Cynthia Yandra dengan cara yang sama. Dia tidak ingin istrinya ditiduri oleh anak laki-laki berusia 18 tahun. Adinata berkata kepada Ross tua, "Tuan Ross, tolong beri saya 1 hari lagi." Ross tua mengangguk. "Ya, Tian Brahmasyen tahu bagaimana memanfaatkan waktu. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Tian Brahmasyen, dia akan mampu mengubah bahaya menjadi keamanan dan membalikan keadaan. Namun, semua orang baru saja kembali dari perjalanan waktu, jadi mari kita istirahat selama 2 hari." Adinata juga berkata, "Itulah maksudku. Aku ingin kembali ke Tiongkok dulu untuk menghabiskan waktu bersama istriku." Han Xiaozong berkata, "Saya baru saja kembali dari Anastasia. Jika saya tahu Anda baik-baik saja, saya tidak akan datang dan akan menunggu Anda langsung di ibu kota." Adinata pun menjadi penasaran. "Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi pada Bill dan aku di Danau Lugu? Saat itu, kamu seharusnya berada di timeline tahun 2022.
Bill dan Old Rose juga memandang Han Xiaozong dengan heran. Han Xiaozong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berpura-pura menjadi misterius, dan tertawa keras. Hahaha, Tian Brahma Shen, bukankah menurutmu kamu adalah satu-satunya dewa di dunia ini? Bab 959. Anak laki-laki berusia 18 tahun adalah aku. Han Xiaozong bertindak sangat misterius, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia juga seorang dewa. Adinata memang terkejut sesaat, mungkinkah Han Xiaozong juga menjadi dewa? Namun, Adinata dengan cepat menolak gagasan ini. Han Xiaozong menentang takdir dan mengubah nasibnya, ia harus berubah dari orang kuning menjadi orang kulit putih, mustahil bagi Tuhan untuk melimpahkan kekuatan para dewa kepadanya. Adapun mengapa Han Xiaozong mengetahui apa yang terjadi di Danau Lugu, Adinata dengan cepat menebaknya. Han Xiaozong berkata bahwa dia baru saja datang dari Anastasia, dan Anastasia pasti memberitahunya. Bagi Adinata, apa yang terjadi di Danau Lugu terjadi dalam 1 jam terakhir. Namun bagi Anastasia, hal itu sudah terjadi 2 tahun lalu. Seperti yang dikatakan Rostua berkali-kali saat pertama kali melakukan perjalanan melintasi waktu, apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Namun, Adinata tidak pernah mengetahuinya sebelumnya. Adinata menepuk bahu Han Xiaozong yang bangga dan berkata, "Ini sudah larut, tidurlah lebih awal, kamu bisa mendapatkan segalanya dalam mimpimu." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari pintu dan terbang ke Tiongkok. Sesampainya di markas rahasia keluarga Brahma di ibu kota, Adinata segera datang ke bangsal tempat tinggal Cynthia Yandra. Dia pikir dia akan bertemu Anastasia di sini, karena Anastasia telah menjaga Cynthia Yandra. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa mereka hanya melihat Cynthia Yandra, yang masih tidak sadarkan diri, tetapi tidak melihat Anastasia. Adinata bertanya pada Ganendra, yang mengikutinya. "Bukankah Anastasia ada di sini?" Ganendra dengan cepat menjawab. "Tuan Anastasia pergi beberapa jam yang lalu. Dia telah berada di sini sepanjang waktu di masa lalu." Setiap hari, Nyonya Anastasia secara pribadi mencuci dan menyeka wajah Nyonya Cynthia. Ganendra ingin Adinata mengetahui betapa baiknya Anastasia terhadap Cynthia Yandra selama hari-hari ketika Adinata pergi. Oh, Adinata tentu saja tidak meragukan karakter Anastasia. Melihat Ganendra, mengingat bagaimana dia membawa Cynthia Yandra ke wilayah Ganendra ketika dia melakukan perjalanan melalui waktu sebelumnya, Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Ganendra, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Ganendra gagal memenuhi tanggung jawabnya sebelumnya dan membiarkan Cynthia Yandra mengambil senjatanya sendiri dan bunuh diri. Sekarang ketika dia mendengar Adinata mengatakan ini, dia langsung berlutut di tanah. "Tuan, saya, Ganendra, tidak akan pernah berani menyembunyikannya dari Anda. Saya pasti tidak berpikir 2 kali." Adinata berkata, "Pikirkan lagi. Apakah Anda tidak pernah bertemu orang mencurigakan di Aurous Halls di masa lalu? Seseorang yang berhubungan dengan Cynthia?" Ketika Ganendra mendengar ini, dia berlutut dan bersujud. "Ah, saya ingat. Maaf, Guru. Ada orang tua." Hari itu, dia dan Cynthia Yandra tidak sengaja datang ke tempatku, lalu anak buahku membawa mereka. Akhirnya, orang tua itu membunuh semua anak buahku yang memberontak. Orang tua itu tidak membiarkanku membocorkan kejadian itu setelahnya. Aku penakut, jadi aku memaksakan diri untuk melupakannya. Dalam 2 tahun terakhir, setiap kali saya memikirkan masalah ini, saya pasti akan memberitahu tuannya." Adinata tersenyum dan merasa perjalanan kali ini sungguh ajaib. Apa yang baru saja saya katakan kepada Ganendra 2 hari lalu sudah ada selama 2 tahun untuk Ganendra sekarang. "Yah, tidak apa-apa. Bangun dan keluar. Aku ingin bicara dengan Cynthia sendirian sebentar. Siapkan juga mobilnya. Aku akan pulang untuk mencari Anastasia nanti." Perintah Adinata. "Ya Tuan." Adinata duduk di kursi di sebelah tempat tidur tempat dia duduk selama lebih dari sebulan. Kemudian, ketika dia memegang tangan Cynthia Yandra, wajahnya tidak lagi terlihat sedih, melainkan menunjukkan senyuman. Adinata berkata dengan lembut, "Cynthia, tahukah kamu? Aku mengubah masa lalu. Apakah kamu masih ingat Jelita dan Cakravad membuka kamar? Sebenarnya, akulah, bukan Cakravad, yang berhubungan SKS dengan Jelita hari itu. Sebenarnya, Jelita sama sekali tidak selingkuh dalam pernikahan, setidaknya tidak secara fisik. Haha, jika wanita Jelita itu tahu tentang ini, dia pasti akan marah besar dan mengatakan itu tidak adil. Namun, untungnya,
Saya pikir Jelita berselingkuh pada saat itu. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk bersama? Cynthia, selanjutnya aku akan menggunakan cara yang sama untuk mengubah masa lalumu, yaitu masalah antara kamu dan bocah 18 tahun itu. Cynthia, idiot, kamu benar-benar bunuh diri karena hal itu. Sekarang, aku secara resmi memberitahumu, bocah lelaki berusia 18 tahun itu juga aku. Sama seperti Jelita, kamu belum pernah menjalin hubungan dengan pria lain sama sekali. Bodoh, kamu bersama suamimu. Sayang sekali Cynthia Yandra tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan Adinata. Jika tidak, dia akan bangun sekarang. Senyuman muncul di wajah Adinata, dia yakin apa yang baru saja dia katakan akan menjadi kenyataan. Setelah berbicara di depan Cynthia Yandra sebentar, Adinata perlahan berdiri, menatap Cynthia Yandra yang tidak sadarkan diri, dan berkata diam-diam. Cynthia, tunggu aku beberapa hari lagi. Lain kali aku kembali, itu adalah saat kamu bangun. Setelah mencium kening Cynthia Yandra, Adinata pergi dari sini dan naik mobil ke villa yang dibelinya di ibu kota. Sepanjang jalan, suasana hati Adinata sangat bahagia karena dia tahu cara menyelamatkan Cynthia Yandra. Terlebih lagi, dia tidak hanya bisa menyelamatkan Cynthia Yandra, tapi dia juga bisa mencegah istrinya mengalami hal seperti itu pada orang lain. Ini sungguh sempurna. Segera, Adinata datang ke villa. Anastasia. Adinata memanggil, tetapi tidak mendapat jawaban. Apakah kamu beristirahat di kamar tidur? Adinata berjalan menuju kamar Anastasia. Tujuan. Tiba-tiba, seekor kucing ragdoll putih yang super imut dan bersih dengan cepat melompat ke depan kakinya, dan Adinata hampir menginjaknya. Oh, anak kucing yang cantik sekali. Sepertinya sudah beberapa bulan tidak ada orang yang tinggal di rumah ini. Mungkinkah mereka semua punya kucing? Adinata ingat bahwa keluarga mereka sepertinya tidak pernah memiliki kucing seperti itu. Adinata tidak menganggapnya serius dan langsung membuka pintu Anastasia. Ah! Setelah membuka pintu, Anastasia dan Adinata terkejut saat mereka bertemu. Dalam adegan itu, seolah-olah ada seorang pria yang bersembunyi di dalam kamar. Namun, Anastasia bukanlah wanita seperti Jelita, yang disembunyikannya bukanlah laki-laki, melainkan sekelompok kucing. Setidaknya ada lusinan anak kucing di dalam rumah, dan mereka semua sangat ringan, dengan ketampanan dan sosok yang bisa disebut dewi di antara kucing, dan tidak satupun dari mereka yang gemuk. Suami, kenapa kamu kembali? Anastasia terkejut. Saya. Sebelum Adinata bisa berkata apa-apa, anak kucing cantik dan imut ini begitu ketakutan hingga mereka lari ke segala arah, dan mereka semua melompat ke depan Adinata. Mereka tampak spiritual dan melarikan diri ketika melihat Adinata. Ketika Adinata melihat adegan ini, dia merasa lebih buruk. Kamu adalah kucing, bukan laki-laki. Mengapa kamu berlari? Sepertinya dia baru saja melakukan sesuatu pada istriku di kamar. Adinata bertanya dengan bingung. Anastasia, mengapa ada begitu banyak kucing di rumah? Apakah Han Xiaozong membawanya ketika dia datang ke sini sebelumnya? Bajingan ini, aku tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan bajingan ini, tapi seleranya meningkat sangat cepat akhir-akhir ini. Kucing-kucing yang dia panggil sebelumnya semuanya kucing Lev ke Ukraina, yang menakutkan untuk dilihat. Kucing ragdoll yang kita bawa hari ini sungguh cantik. Bab 960. Kakek Ross ingin membalas dendam. Anastasia mengenakan celana pendek dan duduk bersila di tempat tidur. Sebelum Adinata membuka pintu dan masuk, dia masih berlatih bagaimana mengendalikan hubungan dengan kucing sesuai instruksi guru Han. Anastasia turun dari tempat tidur dan berkata, "Yah, Han Xiaozong tidak membawa kucing-kucing ini, mereka dibeli oleh saya." Setelah Tuan Han mengajari Anastasia, Anastasia segera meminta Ganendra untuk membeli banyak anak kucing. Agar Dewi seperti Anastasia layak mendapatkan kucingnya, ia harus tampan. Oleh karena itu, Ganendra memilih anak kucing yang sangat cantik dan lucu, karena berpikir bahwa Anastasia ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Kamu membelinya? Kenapa kamu membeli begitu banyak kucing? Adinata sedikit terkejut. Tidak aneh jika dia hanya membeli satu atau dua, banyak wanita yang dia kenal suka memelihara kucing. Termasuk Cynthia Yandra, Diana Yandra, Maktika, Nyonya, dan Luotea. Namun, memelihara lusinan kucing sekaligus adalah hal yang berlebihan. Saya, Anastasia sejenak tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia juga ingin memberitahu Adinata bahwa dia telah menjadi guru Han Xiaozong. Namun, dia takut Adinata tidak senang jika dia mengatakannya. Lagi pula, hal-hal yang dilakukan Han Xiaozong tampak seperti cara yang jahat, dan Anastasia tidak seharusnya mempelajarinya.
Sebelum Anastasia bisa menjelaskan, Adinata berjalan menuju Anastasia dan berkata, "Sayang, kamu pasti terlalu bosan untuk sendirian, itu sebabnya kamu ingin memelihara begitu banyak hewan peliharaan untuk menemanimu. Maafkan aku istriku, aku telah mengabaikanmu selama ini. Dulu, kamu telah menungguku selama 3 tahun. Sekarang kita akhirnya bersama, aku tidak boleh membiarkanmu dianiaya lagi." Mendengar Adinata mengucapkan kata-kata ini, Anastasia merasakan hidungnya sakit dan sangat tersentuh hingga dia ingin menangis. Selama periode waktu yang lalu, dia memahami Adinata dengan sangat baik dan tahu bahwa dia telah tenggelam dalam kesedihan atas bunuh diri Cynthia Yandra. Oleh karena itu, meskipun Adinata mengabaikannya, dia tidak merasakan apapun. Sebaliknya, jika Adinata berpikir bahwa tidak masalah apakah Cynthia Yandra mati atau tidak, dengan kejam melupakan Cynthia Yandra, dan hanya senang dengan Anastasia, dia akan menganggap pria seperti itu menakutkan. Dia menyukai pria yang penuh gairah. Anastasia berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja, suamiku. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu sedang mencari cara untuk menyelamatkan Suster Cynthia? Bagaimana? Apakah ada kemajuan?" Adinata tersenyum dan mengangguk. "Ya, aku sudah punya cara untuk menyelamatkan Cynthia, tapi aku harus menunggu beberapa hari lagi sampai Cynthia bangun." "Bagus. Saudari Cynthia terselamatkan." Anastasia juga dengan tulus berbahagia untuk Cynthia Yandra dan Adinata. Adinata tersenyum dan memegang tangan Anastasia, mencium Anastasia perlahan, lalu berkata, "Sayang, apakah kamu ingin punya bayi lagi bersamaku?" Anastasia mengangguk berulang kali. "Saya pikir, Sisi sekarang lebih tua dan tidak lagi bergantung pada saya, dan dia akan segera mulai menerima pelatihan keluarga. Saya ingin punya bayi lagi bersama Anda, sehingga ketika Anda pergi, ketika saatnya tiba-tiba, anak-anak kita bisa tinggal bersamaku." Adinata tersenyum dan mengangguk. "Oke, kami menginginkannya sekarang." Dengan mengatakan itu, Adinata menerkam Anastasia lagi. Saat Adinata dan Anastasia tergila-gila menciptakan manusia, mereka berada di rumah keluarga Ross di Beverly Hills, Amerika Serikat. Pada pukul 1 dini hari, Bill Ross mengetuk pintu ruang bawah tanah. Han Xiaozong, Bill dan Old Ross telah kembali ke rumah dari markas untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga mereka. Setelah makan malam, Bill kembali ke kamar dan terus bolak-balik, tidak bisa tidur. Mengetahui bahwa kakek tinggal di ruang bawah tanah, saya pergi mencarinya. Saat ini, Ross tua belum tertidur. Dia tahu bahwa akhir hidupnya telah lama tiba, dan dia menghargai setiap detik dalam hidupnya. Dia sedang duduk di mejanya membaca buku, memegang buku Zoe dalam karakter Cina murni tanpa terjemahan bahasa Inggris. "Kakek." Bill datang ke Old Ross. Ketika Ross tua melihat cucunya, dia meletakkan bukunya dan berdiri sambil tersenyum. "Kenapa? Kamu tidak bisa tidur?" Bill berjalan mendekat dan mengangguk. "Ya, aku sangat marah sampai aku tidak bisa tidur." Adinata, bajingan, tidak peduli pada siapapun karena dia adalah dewa. Dia tidak hanya membunuh Paman Baron secara tidak langsung, dia juga menculikku 2 tahun lalu dan memukuliku. "Kakek, untungnya kamu tiba tepat waktu, kalau tidak, aku akan dilumpuhkan olehnya." Ross tua menghiburnya. "Anakku, kamu terlalu khawatir. Dia tahu bahwa kamu adalah cucuku dan dia tidak berani bersikap terlalu kasar padamu." "Siapa bilang kamu tidak berani?" Bill langsung membalas, "Tahukah kamu apa yang dia katakan?" Katanya, "Pertama, Tama patahkan ketiga kakiku dan buat aku lumpuh, lalu gunakan teknologi super tinggi milik keluarga rahasia kita, kembalikan padaku sehingga kamu tidak akan tahu kalau aku telah dipukuli. Jika Anda ingin meminta pertanggungjawabannya, dia akan menolak mengakuinya. Kudengar dia telah mengebiri orang lain sebelumnya. Kakek, jika kamu datang 10 menit kemudian, keluarga Ross kita tidak akan memiliki ahli waris." Setelah mendengar ini, Ross tua benar-benar tersentuh dan menjadi sangat marah. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Bill mengangguk berulang kali. "Aku bersumpah." Dia memberitahuku hal ini secara pribadi, dan dia juga berencana melakukannya. Kata-kata ini memang diucapkan oleh Adinata sendiri. Namun, tujuan Adinata saat itu hanyalah untuk menakut-nakuti Bill, dan ia tidak benar-benar bermaksud untuk melumpuhkannya. Adapun membuatnya memiliki 3 kaki, itu bahkan lebih menakutkan. Jika Adinata ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan memberitahu orang lain sebelumnya. Old Ross sangat marah. Bocah ini Adinata benar-benar sedikit pelanggar hukum. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ross kita. Dia bahkan berani menyentuh cucuku.
Bill menambahkan bahan bakar ke dalam api. Benar, dia masih mengandalkan penemuan keluarga kami untuk menyelamatkan istrinya, dan dia masih meminta bantuan dari kami. Tetapi dia sangat sombong. Kakek, saya tidak bisa menelan nada ini. Ross tua menyipitkan matanya, dan sedikit rasa takut muncul di wajah lamanya. Ross tua mengangguk. Ya, kamu tidak perlu berdebat dengannya tentang masalah Baron. Namun, dia pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja ketika dia memukulmu dan mengancammu. Aku, keturunan keluarga Ross, tidak bisa kalah dari seseorang bernama Ye, meskipun dia adalah dewa. Mendengar kakeknya akhirnya bersedia membela dirinya, Bill sangat senang. Kakek, bagaimana Anda bisa membantu saya membalas dendam padanya? Namun, Ross tua dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan berkata, sekarang bukan waktunya merencanakan masalah ini. Adinata telah akrab dengan Zui dan Mai Shenxiang sejak dia masih kecil. Dia juga belajar psikologi di Amerika Serikat, dan dia bahkan memiliki kekuatan Tuhan, kemampuan prediktif. Jika kita merencanakannya sekarang, mungkin Adinata akan melihatnya. Terutama kamu, perilaku moralmu sangat berbeda dengan Adinata, terlalu mudah baginya untuk memahami pikiranmu. Bill mengepalkan tinjunya dengan enggan dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan cepat dewasa dan tidak menjadi seperti anak kecil dengan semua emosi tertulis di wajahnya. Ross tua menepuk bahu Bill dan berkata, kamu tidak perlu memikirkan hal ini selama 2 hari ke depan. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan setelah Adinata pergi dari sini dalam 2 hari. Ross tua memandang Bill dengan ekspresi lega dan berkata dengan gembira. Lihatlah cucuku yang tampan, dia tampak setampan ketika aku masih muda. Jangan khawatir, Bill, aku akan memegang tanganmu dan menuntunmu selangkah demi selangkah menuju kesuksesan. Bahkan para dewa pun tidak bisa menjadi batu sandungan bagi keturunan keluarga Rossku.